Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, para mukibinnya Habib, termasuk mukibinnya Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan, itu rata-rata menganggap seolah Habib Lutfi atau Pak Lutfi bin Yahya itu orang yang tidak mungkin bersalah. Seolah-olah seperti itu yang saya tangkap gitu ya. Seolah-olah Pak Lutfi orang suci, gitu. Orang yang tidak mungkin bersalah, sehingga ketika disampaikan banyak fakta-fakta tentang kejanggalan, tentang keanehan, ketidakbenaran terkait dengan Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan itu, mereka tidak terima. Kalaupun kemudian tersudut, bahasanya akan, kalau menganggap Pak Lutfi itu salah, ya tabayun ke Pekalongan. Nah, itu. Kenapa nggak ke Pekalongan? Jangan fitnah, jangan bohong. Rata-rata begitu, termasuk yang di Banyumas gitu. Ini saya sering berdebat dengan orang-orang kelompoknya pro Ba'alawi, termasuk tentu saja kalau pro Ba'alawi pasti pro Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Nah, termasuk yang terbaru terkait dengan fenomena Mbah Malik Kedung Paruk, gurunya Pak Lutfi bin Yahya ya, setidaknya itu yang diaku oleh Pak Lutfi bin Yahya, mengaku sebagai muridnya Mbah Malik itu. Yakni bahwa terkait dengan silsilahnya Mbah Malik Kedung Paruk atau Mbah Kiai Abdul Malik. Sebagaimana kita tahu, Mbah Malik adalah putra dari Mbah Kiai Ilyas Sokaraja. Ini kasus sudah sangat lama, terkuaknya, terbongkarnya bahwa Mbah Malik bin Mbah Ilyas tiba-tiba menjadi bin Yahya. Ini sudah setahun lebih kita ungkap dan sudah menjadi pembicaraan nasional. Dan fenomena itu tertulis di buku Aurat Thorikohnya Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan Kanjus Solala. Hujannya semakin deras. Mudah-mudahan masih bisa ditangkap. Tapi sudah berkali-kali dijelaskan, mereka itu kok yang nggak paham-paham gitu. Seolah-olah kita itu dituduh hoak, menyebarkan berita hoak tidak benar. Padahal sudah berulang kali kita bahas, podcast dengan pihak keluarganya Mbah Ilyas sudah berulang kali. Pokoknya masih belum paham gitu. Bahkan kalau saya amati, itu nggak tahu ini apakah betul-betul tidak paham persoalan atau kasus yang ada, atau sengaja pura-pura tidak paham, ingin menyimpangkan kasus, ingin nutupin kesalahannya Pak Lutfi bin Yahya, tapi dengan pura-pura tidak tahu gitu, ngeles lah gitu ya, nggak tahu nih. Jadi ini terjadi sudah lebih dari sekali. Saya sudah sering jelaskan di grup NU Banyumas gitu ya, terkait dengan fenomena Mbah Malik kok bin Mbah Ilyas menjadi bin Yahya. Jadi ini contohnya begini, ada seorang Gus di Banyumas ini, di grup NU. Tadi menuduh saya itu terkait polemik Mbah Ilyas ini, seolah-olah saya dituduh hoax, dituduh menyebarkan berita yang tidak benar. Ini saya bacakan penggalan dari kalimatnya. Sejarah NU yang dibelokkan oleh habaib ataukah oleh oknum habib, atau bahkan bukan oleh habaib, seperti kasus bin Yahya di Bani Malik ternyata dibuat oleh Sohibul Faroji, dia Azamat Khan. Anehnya dalam wawancara yang disebutkan oleh Bapak Agus Mariono juga disebut, tetapi kenapa yang di-up seolah dari Ba'alawi? Artinya dia tidak paham. Biar paham ya, saya biar tidak berkali-kali menjelaskan nih, khususnya yang di Banyumas atau yang di luar Banyumas. Saya jelaskan. Ada Mbah Malik atau Mbah Kiai Abdul Malik Kedung Paruk Purwokerto itu diaku guru mursyidnya Mbah Lutfi bin Yahya Pekalongan.
Nah, dalam buku auratnya Pak Lutfi bin Yahya, Thoriqah Sadilah Uluwiyahnya Mbah Lutfi bin Yahya ini, di situ ada tawasul sebelum aurat, yakni tawasul kepada gurunya, yakni Mbah Malik, kemudian bin Ilyas, kemudian bin Yahya. Ini yang menjadi masalah, ya Mas. Gus, ini yang di Banyumas saya jelaskan ya. Jadi bin Yahya itu yang nulis, tertulis di buku auratnya Pak Lutfi bin Yahya. Buku aurat itu buku sakral, buku yang dibagikan kepada orang-orang yang berbaiat atau itu kepada Pak Lutfi bin Yahya. Saya juga sudah dapatkan dari salah satu muridnya, saya pinjam bukunya, benar tertulis seperti itu, nggak benar. Ini Imam Malik bin Ilyas bin Yahya. Jadi yang membin Yahyakan ini bukan Soebul Faroji, Mas, tetapi tertulis di buku auratnya Thoriqahnya Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Mun paham nggih? Nah, kemudian tentang Soebul Faroji itu beda kasus. Itu beda kasus. Yang tersebut ada peran Soebul Faroji itu di makomnya Mbah Ilyas. Di makomnya Mbah Ilyas dulu ini ya, pada waktu awal kita bongkar, maksudnya kita kuak kasusnya, bukan dibongkar makamnya, mohon maaf. Pada awal terbongkar kasus ini, itu di makomnya Mbah Ilyas ada terpampang silsilahnya Mbah Kyai Ilyas. Nah, Mbah Kyai Ilyas yang mestinya adalah bin Ali Dipowongso, di situ ditulis bin Ba'abud. Nah, saya tanya kepada juru kuncinya, Pak Musa kalau nggak salah, Pak Kyai Musa, juru kuncinya. Ini siapa yang nulis kenapa Mbah Ilyas menjadi bin Ba'abud? Mestinya kan bin Ali Dipowongso. Kenapa bin Ba'abud? Nah, dia jawab katanya dari Sohibul Faroji di Jakarta. Nah, ya. Jadi kesimpulannya, Mas, ini Gus yang masih belum paham tentang kasusnya Mbah Ilyas. Kasusnya Mbah Ilyas, kesimpulannya silsilahnya dibelokkan oleh dua klan. Yang satu klan bin Yahya bersumber dari buku aurat yang dikeluarkan oleh Kanzus Selawat Pekalongan, asuhannya Pak Lutfi bin Yahya. Di situ tertulis Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Yang kedua adalah di makomnya Mbah Ilyas, pesariannya Mbah Ilyas Sokaraja. Di papan namanya itu tertulis Mbah Ilyas bin Ba'abud. Beda kasus. Jadi rebutan cara wong Banyumas diperebutkan oleh dua klan, satu Ba'abud, satu bin Yahya. Ya. Dan itu tidak benar semuanya. Yang benar Mbah Ilyas bin Ali Dipowongso bin Pangeran Diponingrat bin Pangeran Diponegoro bin Sultan Hamengkubuwono III. Kita sudah konfirmasi ke seluruh keluarga besar, keluarga besar Mbah Ilyas di Sokaraja, semua mengatakan itu semua tidak benar. Baik yang tertulis dari Pekalongan maupun yang di Pelang Makom yang tidak sempat diketahui oleh pihak keluarga, semua tidak benar. Oleh karena itulah ketika kemudian kita ungkap, kita bikin vlog, kita bikin videonya, ini nggak benar. Satu hari kemudian langsung papan nama itu diturunkan oleh pihak keluarga. Karena tidak benar, Mbah Ilyas bukan bin Ba'ab. Pun sudah jelas nih yang tadi mengatakan katanya saya dituduh bercerita hoak tentang fenomena Mbah Ilyas bin Yahya. Sampeannya nggak paham persoalan, Mas, nggak memahami kasusnya, tapi buru-buru menilai. Mudah-mudahan dengan klarifikasi ini saya tidak bola-bali nanti nulis menjelaskan di punya grup NU Banyumas ini. Orang Banyumas, orang dekat, kalau ingin tahu ya mau ke Sokaraja ketemu keluarganya Mbah Ilyas kan jelas. Ke Gus Aung, ini kan rumahnya dekat di Gedung Maruk, di komplek makomnya Mbah Malik. Beliau terbuka pers, berkali-kali ngobrol podcast dengan saya. Sampai hari ini, ya khususnya yang tertulis di buku itu Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya yang dari Pekalongan, pihak keluarga besar Mbah Ilyas sudah meminta tabayun ke Pekalongan agar datang garsoan ke keluarga gurunya Pak Lutfi bin Yahya untuk menjelaskan dari mana bisa membuat cerita Mbah Ilyas menjadi bin Yahya. Sampai hari ini sudah setahun lebih belum ada tabayun, belum ada klarifikasi dari Pekalongan. Artinya mengaku benar, kalau tidak mau klarifikasi kan merasa benar.
Tuh. Nah, sementara kalau yang tulisan bin Babut sudah diturunkan hanya dalam tempo 1 kali 24 jam, setelah itu ketahuan. Oke, ya jelas ya. Jadi dua kasus berbeda itu. Jadi nggak usah mungkir lagi. Nggak usah mungkir lagi. Yang melakukan itu adalah satu bin Yahya, satu bin Babut. Bin Babut sudah disobek, sudah diganti. Yang bin Yahyanya ini masih belum ada klarifikasi dari Pekalongan. Setahun ditunggu Pak Lutfi bin Yahya oleh keluarga besar Mbah Ilyas Sokaraja, pusat peguruan Thorikoh Naqsabandi Kholidiyah terbesar di Jawa Tengah hari ini. Belum juga ada kabar mau tabayun, mau menjelaskan ke Banyumas. Kemarin ada hol Imam Malik ditunggu-tunggu oleh pihak keluarga juga tidak datang dari Pekalongan. Oke, terima kasih, mudah-mudahan menjelaskan persoalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.